Selamat sore, masyarakat Papua Selatan. Hadir bersama saya, Asong Albert Bivak di Talkshow Papua, Papua Selatan berbicara. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan salah satu narasumber yang sangat luar biasa yang akan menginspirasi kita pada saat sore menjelang malam hari ini. Di sini Bapak Samuel Birif. Selamat sore, Bapak Samuel Birif. Selamat sore. Apa kabar, Bapak? Sehat selalu. Sangat luar biasa. Baik, mungkin Bapak Samuel Birif bisa memberikan sapaan kepada masyarakat Papua Selatan. Baik, selamat sore masyarakat Papua Selatan, lebih khusus masyarakat Asmat. Ya, Dormom ya. Dormom. Siap. Pada kesempatan hari ini kita akan mendengar sedikit inspirasi dari Bapak Samuel, bagaimana perjalanan Bapak meniti karir di dunia pendidikan. Bapak Samuel adalah salah satu guru orang Asmat yang sudah lama berkarir di Kabupaten Merauke. Di sini kami akan mendengar bagaimana perjalanan beliau meniti karirnya di dunia pendidikan sebagai guru. Baik Bapak. Ya baik, terima kasih. Pertama-tama saya memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas kehendak Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga pada sore hari ini saya bisa bersama-sama dengan pembicara mengenai pendidikan. Ya mungkin saya harus mengenal latar belakang saya sebagai kepala keluarga. Ya. Siap. Anak saya 6 orang anak, laki-laki 2 dan perempuan 4. Ya, yang kedua sudah jadi anggota polisi. Yang kedua masih kuliah, terus yang ketiga masih di SD. Ya, untuk karier dalam pendidikan, kalau SD saya tamat di SD JPPGI Saman, Kabupaten Distrik Pantai Kasuari waktu itu di Primapun. Ya, terus itu pada tahun 1977. Ya, waktu itu tidak ada SMP untuk melanjutkan, maka pada tahun 99 pada tahun 1983 ya kami tiba di Merauke, dan pas kami ada mengikuti salah satu kursus yaitu KPA. Kursus KPA ya. KPA adalah kursus pegawai administrasi. Memang ya pada waktu kami dari kampung datang, ya tidak ada keluarga di Kabupaten Merauke. Saya harus jujur mengatakan. Ya karena ingin untuk mau sekolah, akhirnya saya nekat untuk saya harus berjuang, karena pada dasarnya cita-cita saya untuk saya harus mau jadi guru. Siap. Ya. Itu kira-kira Bapak transportasi dari? Ya, transportasi dari kampung Primapun dengan motor, ya, dengan kapal kecil, terus dari kabupaten, dari kecamatan Asmat waktu itu, ya belum kabupaten, belum kabupaten. Itu juga dengan kapal dari Agats ke Merauke. Ya, jadi kami tiba di sini tuh pada tahun 1979. Ya. 1979. 79. Ya, 79, 80, 81 dan 83 yang tadi saya katakan kami mulai ikut sekolah di KPA. Nah, dari situ karena saya ingin mau sekolah, ya tidak bisa lanjutkan di Kabupaten Merauke. Kalau untuk melanjutkan sekolah lebih atas lagi untuk jenjang KPA itu harus ke KPA AA di provinsi di Jayapura. Ya. Kursus pegawai administrasi atas. Akhirnya karena tidak mampu, maka saya ingin mau sekolah ke SMP lagi. Akhirnya saya lari atau saya cari jalan untuk SMP di Senggo. Jadi saya tamat SMP di Senggo pada tahun 1987. Ya, itu tamat SMP. SMP ya? Iya. Jadi
saya berusaha sendiri pada waktu itu, tapi orang lain melihat. Karena saya punya keinginan untuk mau sekolah, yaitu misionaris. Misionaris mereka perhatikan saya untuk saya harus sekolah karena ya saya punya semangat belajar luar biasa waktu itu. Siap, Bapak. Ya akhirnya misionaris berangkatkan saya ke salah satu sekolah atau kejuruan SPG di ya Kabupaten Jayawijaya, Wamena. Ya saya tamat SPG di sana pada tahun 1990. Siap, Ya. Bapak. Tahun 1990 saya tamat SPG di Wamena. Di Wamena ya, Bapak? Iya, Oh. Kabupaten Jayawijaya. Terus ingin mau lanjutkan kuliah. Dari misionaris mereka berikan kepercayaan untuk saya harus melanjutkan kuliah D3 di Manokwari. Iya, selesai D3 di Manokwari pada tahun 1995. Iya, saya sudah tiba di Merauke. Tiba di Merauke, tapi puji Tuhan. Saya tidak lama, saya melaporkan diri ke Kementerian Agama. Mereka berikan saya memo. Ya, untuk mengajar di salah satu SMP di Kabupaten Merauke. Itu Iya. pertama kalinya di SMP mana, Bapak? Saya mengajar di SMP Negeri 1. SMP Negeri 1 sekarang di dalam pendidikan. Kira-kira Iya. Bapak mengajar di SMP Negeri 1 ya? Iya. Itu meniti karirnya berapa tahun di sana? Saya mengajar di sana tidak begitu lama, 1 tahun. 1 tahun. Iya, 1 tahun 1995. Pas waktu pengangkatan pegawai negeri tahun 1996 saya diangkat dinyatakan lulus tes pegawai. Iya, jadi saya mulai berkarir sebagai pendidik itu mulai dari tahun 1996. Siap. Iya. Iya. Ya, sampai saya sudah purna tugas. Sudah purna tugas pada tanggal 1 Oktober. Tanggal 1 Oktober Ya, kemarin ya, Bapak? pada tanggal 1 Oktober 2022 kemarin. Jadi sekarang sudah berjalan 3 bulan saya sudah tidak mengajar, tinggal di rumah ya. Siap, Bapak. Jadi semangat saya belajar, Pak. Ya, puji Tuhan, ya Tuhan membuka jalan walaupun orang tua saya tidak mampu, tapi Tuhan memakai orang lain untuk saya bisa menjadi seorang pendidik. Siap. Itu pertama kali tes di situ kan Bapak tembus. Ya. Ketika tembus itu Bapak ditempatkan atau ditugaskan di mana? Ya, waktu saya tembus itu SK langsung turun di SMP Negeri 8 Tanah Miring SP2. Iya. Ini kira-kira tugas di SMP Negeri 8 berapa tahun ini? Ya, kalau saya tugas di SMP Negeri 8 itu waktu saya mulai tugas di sana itu saya pertamanya tinggal di Kota Merauke. Ya, saya jalan dengan sepeda. Wow. Dari lokasi di Seringgu dengan sepeda menyeberang pelabuhan Kuprik, pelabuhan Kelapa Lima, menyeberang Kuprik pakai sepeda lagi sampai di SMP Negeri 8. Itu waktu itu sekolahnya paralel. Jadi kelas itu mulai dari SP2 sampai dengan SP9. Siap. Bahkan ditambah. Jadi saya sekolah mengajar pada waktu itu pagi sore, pagi siang. Ini perjalanannya yang cukup panjang ya. Iya. Dari Seringgu harus kita menyeberang lagi Kalimaro, terus harus sampai di SP2. Ini kira-kira Bapak memulai perjalanan ini dari jam berapa? Ya, kalau saya mulai berangkat dari rumah itu jam 6 saya sudah mulai bertolak. Ya, jam 6 atau setengah 6. Setengah 6 itu saya sudah mulai bertolak dari rumah menyeberang pelabuhan Kuprik, pelabuhan Kelapa Lima. Terus menyeberang harus tunggu Lombok, Johnson. Siap. Jadi kalau penumpangnya sudah banyak baru kita bisa berangkat. Ini Baru memang bisa makan waktu. Tapi iya. ya saya bersyukur. Ya kalau waktu itu driver mereka katakan kalau sudah ada 5-6 orang itu sudah bisa berangkat menyeberang sebelah. Siap. Jadi akhirnya sudah bukan tidak lama saya mulai mengikuti sampai dengan jembatan itu selesai. Belum selesai saya sudah menyeberang dengan sepeda. Ya. Itu selesai mengajar itu kira-kira pulang jam berapa? Ya, pulang itu sampai jam 7. Jam 8 saya sudah pulang. Jam 7 jam 8 malam. Iya, jam 7 jam 8 malam itu mulai dari tahun 99
96 7 8 9. Iya. Iya, jadi saya berjalan dengan sepeda, akhirnya saya mengambil tempat dengan masyarakat berikan saya tempat untuk saya harus tinggal di sana karena mereka melihat wah terlalu jauh, capek. jauh, ya. Akhirnya mereka mungkin rasa kasihan, saya harus menumpang dengan mereka di sana. Ini Bapak, Iya. perjalanan dari pagi jam 6, kira-kira ini persiapan untuk bekal makan karena ini pulang Iya. sekitar jam 7 sampai jam. Iya, jadi kalau bekal Berapa makan saya bisa atur karena di sana ada rumah makan. Oh, Iya. iya. Ada warung makan di sana. Iya. Iya. Siang selesai mengajar, terus makan istirahat, jam masuk lagi, pulang malam ya makan malam itu pas di rumah. Ya waktu itu saya masih sendiri, belum ada istri anak-anak. Iya, siap. iya. Ini Bapak, tantangan-tantangan apa yang Bapak alami sebagai pendidik atau guru? Ya kalau mau berbicara tentang tantangan memang banyak ya. Sebagai guru saya menghadapi tantangan ya, namanya dari dalam dan dari luar. Ya. Kalau dari dalam ya pasti saya menemukan anak-anak. Ya. Anak-anak yang berlatar belakang karakter yang berbeda ya kami menghadapi. Iya, siap. Iya, dengan latar belakang mereka, kenakalan mereka. Jadi memang kami hadapi, bahkan orang tua pun juga. Ya, kalau tantangan, saya mengatakan tantangan kalau anak tidak berhasil, orang tua datang mengamuk kepada kami. Itu masalah. Ya, itu masalah. Iya. Gitu. Akhirnya ya sudah kami sebagai bapak ibu guru ya termasuk saya, kami harus berdiskusi bersama-sama dengan orang tua murid sekolah untuk cari jalan keluar bagaimana kita pecahkan persoalan itu. Iya, siap. Ya, begitu. Ya, jadi tantangan tetap ada, bukan tidak ada. Iya. Iya, ada. Ini karir kan tidak terlepas dari dukungan-dukungan keluarga. Iya, iya. Maka dalam perjalanan Bapak karir sebagai pendidik mungkin ada tantangan-tantangan dari keluarga. Ya, kalau tantangan dari keluarga, saya pikir tidak ada, karena saya tahu keluarga jauh. Jadi jadi pada waktu itu memang saya sendiri ya. Saya masih bebas untuk bergerak. Itu masih bujang. Ya, Ya? masih bujang waktu itu. Iya. Ya, kalau tantangan seketika istri sudah ada, anak-anak, saya pikir sudah waktu saya mulai dapat istri, ya sudah tidak tinggal di Merauke, kita tinggal di sana. Dekat sekolah. Jadi kalau tinggal di dekat sekolah, saya pikir tidak ada tantangan. Jadi sudah dekat dengan sekolah, jadi tidak ada tantangan bagi saya. Iya. Ya, dalam keluarga. Kapan Bapak merasakan titik lelah? Ya, titik lelah, kalau saya mau mengatakan titik lelah itu waktu saya pulang sekolah malam, tidak capek. Tapi yang lebih lagi sekarang saya mulai rasa lega sekali. Waktu saya mulai purna tugas, tinggalkan tugas dan tanggung jawab saya di dalam lembaga pendidikan ini. Iya. Iya. Tapi dalam hal ini tugas dan tanggung jawab yang lain masih ada. Walaupun di sekolah sudah selesai, di luar pun juga masih ada sebagai seorang hamba Tuhan. Iya. Iya. Sebagai hamba Tuhan, Bapak Pendeta Samuel ya? Iya, betul. Jadi walaupun sekolah saya sudah tinggalkan tugas dan sekarang sudah bekerja, ya ini sudah full dalam tugas di dalam lembaga gereja. Sangat luar Iya, biasa ya. iya. Jadi Bapak Samuel ini bukan hanya guru, tapi beliau ini juga adalah salah satu pendeta. Iya. Ya, sangat luar biasa. Iya. Bapak, kalau dilihat dengan dunia pendidikan sekarang dengan dunia pendidikan yang zaman dulu, di sini apa menurut Bapak lebih enak yang mana? Ya, kalau saya jujur mengatakan bahwa dunia pendidikan zaman dulu dengan zaman sekarang itu jauh. Kalau zaman dulu itu kita kerja setengah mati untuk bisa mendapat uang, makan, untuk bayar sekolah. Siap. Ya, itu kami setengah mati. Ya, dengan kita hasil keringat sendiri bisa membiayai diri sendiri. Tapi Dulu, sekarang tapi sekarang itu dunia pendidikan sekarang sangat luar biasa. Ya, kita harus bersyukur dan anak-anak sekarang, generasi sekarang harus bersyukur karena pemerintah ini luar biasa yang bisa memperhatikan dunia pendidikan. Iya. Jadi kalau saya mengatakan sekarang itu sangat mudah itu. Ya. Sangat enak. Sangat enak pada dasarnya, enak sekali. Tapi kalau mau saya mengatakan enak,
keenakan itu akhirnya mereka kadang-kala tidak mau sekolah. Iya. Siap, siap. Tapi waktu masa dulu kami tuh wah setengah mati, tapi kita pun nekat untuk mau belajar itu luar biasa. Karena ingin mau jadi orang sama seperti orang lain. Iya. Itu pikiran saya sendiri pada waktu itu. Siap, siap. Iya. Jadi begitu. Siap, siap. Bapak ini di lain sisi Bapak juga sebagai pendeta, terus guru. Apakah tidak mengganggu pekerjaan Bapak sebagai pendeta atau guru? Tidak pernah berpikir bahwa saya harus melepaskan satu? Iya. Jadi kalau berbicara tentang guru atau pendeta, memang pada dasarnya saya ya bertolak dari latar belakang kuliah saya, ya pendidikan agama Kristen. Ya, jadi saya bersyukur juga bisa mengajar di sekolah itu pada waktu ya hari Senin sampai hari Sabtu. Dan itu pun juga biasanya kalau saya dari sana karena pelayanan saya di Kota Merauke, ya salah satu jemaat. Jadi setiap kali sore harus datang kontrol ya kepada ke jemaat. Ya, Jemaat ya? Ya ke jemaat. Ya. Siap, siap Bapak. Bapak Sam, apa harapan Bapak kepada pemerintah tentang dunia pendidik atau sebagai guru? Ya, baik, kalau berbicara tentang harapan saya sebagai guru untuk pemerintah, ya. Walaupun saya sudah purna tugas, ya saya harap pemerintah ya bisa dapat memperhatikan, ya sekali lagi saya harus mengatakan demikian, harus memperhatikan kebutuhan Bapak Ibu guru. Ya, kebutuhan Bapak Ibu guru dalam hal ini adalah hak. Ya, hak pegawai negeri itu harus bisa beri pada waktu, tepat pada waktu. Kadangkala hak mereka tidak terima, itu menjadi masalah bagi Bapak Ibu guru di luar. Ya. Jadi kadangkala kalau Bapak Ibu guru tidak menerima hak mereka, ya ini kadangkala mereka mengamuk, bahkan karena ya, hambak tidak ngajar. ya, tidak mengajar. Ya, instansi tertentu ya kadangkala ya dengan Siap, saya mau mengatakan juga kaca pica di kantor-kantor, ya lebih khusus ke apa namanya dunia dunia pendidikan, kantor pendidikan ini. Ya, jadi kalau saya bisa mengatakan itu memang hambatannya seperti itu. Saya harap pemerintah bisa dapat memperhatikan kebutuhan. Tahun tidak ada guru di sana, jangan menjadi patokan di sana untuk tidak membayar. Bapak Ibu guru punya hak. Ya ini terjadi. Ya, mengukur dari 1-2 sekolah, akhirnya yang Bapak Ibu guru yang lain menjadi kendala besar untuk menerima hak mereka. Ya, jadi saya harap pemerintah harus bisa memperhatikan. Ya, memperhatikan kebutuhan, keperluan Bapak Ibu guru. Siap. Ya. Bapak sebagai pendidik, guru, di sini ada pertanyaan, apa motivasi Bapak kepada anak-anak muda Papua Selatan tentang hadirnya Provinsi Papua Selatan? Ya, di sini jadi Provinsi Papua Selatan sudah hadir. Apa Ya. harapan Bapak? Ya, jadi saya merasa bersyukur. Ya, ini sudah 20 tahun kami menanti ini. Siap, siap. Kita menanti Provinsi Papua Selatan itu sudah 20 tahun itu. Ya, ini pada tanggal 11 September ini. Ya, tanggal 11 September itu kita bersyukur sekali. Jadi saya harap generasi muda sekarang lebih khusus lagi, kita orang-orang Papua, saya harap ya ini pendidikan itu lebih penting. Ya, pendidikan itu lebih penting untuk masa depan. Hal-hal negatif saya harap itu mungkin harus ditanggalkan atau dihilangkan, seperti mabuk-mabukan. Iya. Ya, mabuk-mabukan saya pikir harus itu dihentikan, itu dihilangkan, lebih bagus. Ya, untuk kita mau mendidik, kita mau bangun kita punya negeri ini, ya itu kita harus belajar. Iya, kita harus belajar. Kalau kita tidak belajar, malah kita mempersalahkan orang lain. Ya, diri kita sendiri itu tidak mau, tapi saya harap tidak seperti itu. Ya, kita sebagai orang Papua pada aslinya, mari kita bersama-sama. Kita membangun negeri ini bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Ya, tidak boleh kita iri hati dengan mereka karena mereka punya
apa namanya kehebatan, saya pikir itu kan kesalahan kita, tidak boleh mempersalahkan mereka. Sebenarnya kita harus koreksi diri kita sendiri sebagai orang Papua. Ya kendala ada pada kita sendiri, tidak kita mengukur orang lain. Ya. Jadi kita belajar dari orang lain yang sudah sukses, maka itu kita pun juga akan sukses. Itu. Berarti memulai dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, kalau saya punya motivasi untuk mau belajar, pasti di depan itu ada jalan bagus itu. Ya, kalau tidak ada motivasi hanya asal ya mungkin sekolah atau mungkin kuliah. Ya, jadi saya harap itu mungkin kebiasaan-kebiasaan seperti itu harus dihilangkan. Ya, ya. Kebiasaan-kebiasaan macam malas, mabuk-mabuk, ya itu saya pikir harus dihilangkan itu. Ya, untuk Papua Selatan itu wah, saya rasa bersyukur. Ini sudah mau purna tugas baru saya, ya ini sangat luar biasa. Tapi masih ada generasi yang punya niat baik. Mari kita sama-sama membangun negeri ini. Ya, Papua Selatan pada umumnya untuk kita putra daerah. Baik dari suku Marin, Asmat, Mapi, ya, Boven, Kimam. Mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk membangun negeri kita di daerah Papua Selatan. Berarti apa yang Bapak sampaikan bahwa dengan membangun daerah ini kita harus sekolah. Ya, harus kita belajar, kita sekolah. Ya, ya kita sekolah. Ya, kita tidak ada jalan lain. Kita harus ya dapat pendidikan lebih tinggi, lebih bagus, supaya kita bisa membangun negeri. Ya. Bapak ini kemarin purna bakti 2022 ya, bulan Oktober, tanggal 1 Oktober 2022. Ini setelah Bapak selesai dari berakhir dari karir sebagai guru, ini ada rencana-rencana ke depan seperti apa? Ya, kalau mau mengatakan rencana ke depan itu memang ada. Jadi saya sebagai hamba Tuhan juga tidak menutupi diri saya. Ya, saya juga sudah ada rencana. Hampir ya, mohon maaf ini 1 bulan saya ada di Asmat juga. Iya, saya ada di baru balik kemarin ya? Iya, saya baru balik kemarin. Ya, tanggal 10. Tanggal 10 saya baru balik. Iya. Jadi puji Tuhan untuk ke depan ya saya ada rencana. Siap. Iya, ada rencana untuk kegiatan yang lain. Iya. Tapi sebagai pelayan Tuhan tidak akan ditinggalkan, itu sudah melekat. Iya. Sebagai hamba Tuhan. Iya. Jadi mungkin itu yang saya bisa dapat menyampaikan untuk ke depan, pasti ada. Siap ya, Bapak. Pasti ada. Semoga apa harapan Bapak ke depan lancar, terbuka. Iya. Jadi untuk kalau berbicara dan lancar atau tidak lancar ya itu tergantung pada kita sendiri. Ya. Komitmen kita, kemauan kita, keinginan kita seperti apa. Ya, itu pasti. Ya, itu tergantung pada diri saya sendiri. Kalau saya optimis, oke, saya tidak harus pesimis dengan rencana saya ke depan. Begitu. Jadi saya harus optimis, tidak pesimis. Kalau keinginan saya untuk ke depan. Jadi mungkin itu yang saya bisa dapat menyampaikan. Terima kasih Bapak. Kita sudah banyak berdiskusi tentang bagaimana perjalanan Bapak memulai karirnya di dunia pendidik dan juga menjadi guru, terus pendeta, sudah lama juga ya di Kabupaten Merauke. Salah satu orang Asmat dan juga guru tua ya di Merauke. Mungkin Bapak bisa memberikan motivasi khusus buat anak-anak muda Asmat. Mereka banyak di sini. Ya, baik. Saya sebagai orang Asmat, ya ini khusus untuk anak-anak Kabupaten Asmat yang sekarang kuliah di Kabupaten Merauke, bahkan anak-anak yang ada sekolah di Kabupaten Merauke. Saya harap anak-anak, ya mari saya mengajak, mari kalian harus sekolah. Ya, sekolah itu bukan memaksa, tapi itu suatu kewajiban untuk masa depan. Ya, kalau kita melihat ya
anak-anak, ya saya bisa dapat melihat anak-anak Kasmat yang ada di Kabupaten Merauke. Ya untuk mau mengatakan belajar itu sangat minim. Itu jujur saya mengatakan karena saya amati di lapangan. Sebagai pendidik ya? Saya sebagai pendidik. Guru. Ya saya sebagai guru, saya kalau mengikuti anak-anak Kasmat yang ada di Kabupaten Merauke itu masih kurang. Ya, motivasi untuk belajar tidak ada, tapi saya harap ya apa yang kami sudah berbuat, apa pendekatan kami kepada masyarakat, ya itu menjadi pegangan, pedoman dalam perjalanan hidup. Siap. Ya, Siap. Bukan jadi, hanya Asmat ya, aja. jadi kalau itu khusus untuk Asmat, tapi Siap. pada umumnya ya. pada umumnya anak-anak Marin, MAPI, Bovendikul, ya, yang ada di Kabupaten Merauke, saya harap sekolah itu sangat penting bagi ya kalian sendiri untuk menentukan masa depan, bukan bapak ibu guru atau orang tua di rumah. Tidak. Orang tua di rumah dan bapak ibu guru hanya memberikan dorongan motivasi kepada anak-anak untuk masa depan mereka. Siap. Yang bisa dapat menentukan mereka itu mereka sendiri. Mereka sendiri. Iya, Ya. begitu. Berarti yang bisa dapat menentukan kita punya nasib, berarti kita sendiri, Bapak. Iya, Iya. betul. Bapak ibu guru, orang tua di rumah itu hanya memberikan motivasi, semangat. Iya, dorongan itu. Iya. Ya. Terima kasih. Akhir dari pesan atau motivasi yang disampaikan oleh Bapak, saya Asong Albert Bifak dengan Bapak Samuel Birif mohon izin untuk undur diri. Semoga perjalanan Bapak Samuel Birif ini menjadi motivasi lebih khusus lagi buat anak-anak muda yang sedang meniti karir di dunia pendidikan, dunia perkuliahan, menjadi motivasi-motivasi khusus buat kita. Saya undur diri. Salam sejahtera untuk kita semua. Dormom.